Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini pertemuan yang pertama di kelas 12, saya akan mengajarkan Anda bab yang pertama pula, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Namun sebelum lebih jauh saya terangkan mengenai sifat koligatif larutan, kita harus mengetahui dulu pengertian dari larutan itu sendiri. Nah, ini Ibu ambil suatu gelas, kemudian saya isi air dengan kira-kira 3/4 dari volume gelas. Kemudian saya tambahkan 2 sendok garam. Kita aduk, kutik begitu. Nah, apa yang kita dapatkan? Tentu saja kita akan mendapatkan suatu larutan garam. Nah, kemudian kalau kita tanya, kita perhatikan setelah menjadi larutan itu, apakah kita bisa membedakan mana garamnya, mana airnya, atau mana zat terlarut dan mana pelarutnya? Tentu saja pelarutnya siapa tadi? Kalau suatu larutan garam tadi, awal larutan garam berarti zat pelarutnya adalah air, zat yang terlarut adalah garam. Betul. Nah, kalau sudah tercampur secara sempurna, maka kita tidak akan bisa lagi melihat mana zat yang terlarut dan mana zat pelarutnya. Kenapa? Karena larutan tersebut sudah tercampur secara sempurna. Kalau secara sempurna seperti itu, maka ada istilah larutan adalah campuran yang homogen. Itu tadi karena sudah terlarut secara atau bercampur secara sempurna, sehingga kita tidak bisa lagi mengidentifikasi mana zat yang terlarut, mana pelarut. Nah, ternyata larutan itu mempunyai sifat yang khas. Sifat yang khas yang berbeda satu sama yang lainnya. Nah, ini bisa diterangkan yang sifat yang khas tadi disebut dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4, yaitu 1 penurunan tekanan uap, 2 kenaikan titik didih, 3 penurunan titik beku, 4 tekanan osmotik. Ada 4. Nah, apabila ibu memanaskan 2 zat, 1 air, zat yang 1 air, zat yang kedua adalah air yang ditambah dengan garam, jadi merupakan apa? Larutan garam. Setelah kita tunggu, kira-kira mana yang mendidih lebih dahulu? Ternyata yang mendidih lebih dahulu adalah yang air, sedangkan larutan garam mendidihnya agak lebih lama. Berarti bisa disimpulkan bahwa larutan mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Sekali lagi, larutan mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Nah, karena larutan tadi atau titik didih tadi merupakan salah satu sifat khas yang atau yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Saya ulangi lagi. Penurun atau yang tergolong sifat koligatif larutan tadi, yang pertama penurunan tekanan uap itu dilambangkan dengan delta P. Sifat koligatif yang kedua yaitu kenaikan titik didih diberi lambang delta TB. Sedangkan penurunan titik beku lambangnya delta TF. Boil first operation. Tekanan osmotik yang keempat diberi lambang P. Nah, dari keterangan yang banyak tadi bisa pula diambil kesimpulan ternyata keempat-empatnya ini atau yang tergolong sifat koligatif larutan tadi hanya tergantung dari
dari jumlah partikel zat terlarutnya. Sekali lagi, sifat koligatif larutan itu tergantung dari jumlah partikel zat terlarutnya. Secara matematis bisa dihitung dengan satu, yaitu molaritas, diberi lambang M besar. Bila dicari itu dengan cara yaitu massa zat terlarut kali 1000 dibagi MR zat terlarut kali volume larutan. Nah, volume larutan itu nanti harus dalam satuan mililiter. Bu, apa itu massa zat terlarut? Ya kita tinggal saja mengikat apa tadi yang zat yang terlarut. Misalnya kalau gula berarti yang massa gulanya kali 1000 per MR dari gula kali volume larutan. Kalau garam ya garam, ya. Jadi kalau zat terlarutnya garam maka massa garam tadi dibagi dengan MR garam dan seterusnya. Yang nomor 2 yaitu molalitas, lambangnya M kecil. Nah, lambang M kecil yaitu massa zat terlarut kali 1000 dibagi MR zat terlarut kali massa pelarut. Jadi beda ya, yang satu volume larutan, yang di sini yang molalitas adalah massa pelarut. Di sini nanti harus memakai satuan gram. Yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan X. Ada dua macam fraksi mol, yaitu X pelarut sama dengan NP per NP plus NT. Maksudnya apa itu, Bu? Ya, kalau NP pelarut kan mestinya biasanya air dan seterusnya. Supaya lebih mudah menghafalkannya, kalau ini X pelarut maka N-nya NP, P sama-sama P, ini pelarut ya. NP per NP plus NT. N itu apa? Mol. Kita sudah tahu semuanya. Yang satunya X terlarut. X terlarut XT. Nah, X terlarut maka sama dengan NT. Nah, kalau ini T ya ini T, biar mudah kita menghitungnya atau menghafalkannya. Jadi X terlarut sama dengan NT per NT plus NP. Jadi ini mol total. Anak-anak, saya kira saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang, Ibu akan menerangkan contoh-contoh soal supaya kita akan lebih jelas. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.